Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Suwartini, Kepala SMP Lab School Kebayoran. SMP Lab School Kebayoran merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Universitas Negeri Jakarta. Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berada di lingkungan yang asri karena berdekatan dengan dua taman, yaitu Taman Langsat dan Taman Ayodhya. Lingkungan sekolah berada di daerah yang terus berkembang. Di sepanjang jalan menuju sekolah, tumbuh beragam restoran, butik, dan layan masyarakat seperti perpustakaan, kelurahan, rumah sakit, kantor pajak, taman hutan lindung, dan sekolah dasar. Kondisi budaya peserta didik SMP Lab School Kebayoran dilatar belakangi oleh keanekaragaman budaya yang berasal dari berbagai suku dan adat istiadat orang tua peserta didik yang beragam. Visi SMP Lab School Kebayoran adalah menjadikan SMP Lab School Kebayoran sebagai sekolah bertaraf internasional yang unggul dalam karakter dan berprestasi tinggi. Misi SMP Lab School Kebayoran adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek salah satunya menggulirkan program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik. Melalui program Sekolah Penggerak, para guru dan kepala sekolah didorong untuk saling berkolaborasi untuk menjawab apa yang dibutuhkan peserta didik. Kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan para peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan kurikulum di sekolah. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran yang dilakukan berdasar pada kurikulum. Kurikulum Merdeka dikembangkan secara komprehensif, integratif, dinamis, akomodatif, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pada masa yang akan datang. SMP Lab School Kebayoran sebagai sekolah penggerak Angkatan 1 berusaha meningkatkan kualitas dirinya diantaranya dengan menerapkan 5 intervensi khusus bagi sekolah penggerak, yaitu pendampingan asimetris dan konsultatif, penguatan sumber daya manusia sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Selama proses menjadi sekolah penggerak bukanlah tanpa tantangan. Meskipun sudah melalui persiapan yang matang, namun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah guru yang masih mempunyai pola pikir tetap atau fixed mindset. Guru tersebut belum aktif terlibat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kemampuan guru yang beragam dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif itu pun menjadi tantangan tersendiri di SMP Lab School Kebayoran. Fasilitas yang disediakan untuk menunjang digitalisasi pembelajaran juga belum dimanfaatkan dengan maksimal. Melihat adanya tantangan tersebut, maka Kepala Sekolah SMP Lab School Kebayoran sebagai pemimpin dan manajer yang menjadi penentu dinamika sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah melakukan strategi yang juga merupakan praktik baik sebagai berikut. Membangun ekosistem sekolah penggerak di SMP Lab School Kebayoran diawali dengan pembentukan program manajemen office atau PMO di level sekolah. PMO melaksanakan tugasnya mulai dari plan, do, check, dan action. Dalam pelaksanaannya, PMO melakukan rapat koordinasi setiap 1 minggu sekali untuk membahas capaian sekolah, target 1 minggu ke depan, kendala yang ada, dan rencana tindak lanjut serta solusi dari permasalahan yang timbul.
Menerapkan pembelajaran paradigma baru dimulai dari merencanakan atau plan dengan menganalisis rapor pendidikan dan analisis hasil survei kepuasan pelanggan yang berasal dari orang tua dan siswa SMP Lab School Kebayoran. Berbekal dari perencanaan tersebut, tim beranjak pada tahap selanjutnya, yakni melaksanakan pemetaan awal kondisi peserta didik baik kognitif maupun non-kognitif untuk seluruh peserta didik di kelas 7. Pemetaan awal kognitif dilakukan dengan sistem computerized adaptive test yang dapat merandom dan memberikan soal sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pemetaan non-kognitif dilaksanakan dengan pemeriksaan psikologis, brain assessment, dan menyebarkan himpunan data siswa oleh guru bimbingan konseling. Hasil pemetaan kognitif dan non-kognitif menjadi bekal guru mata pelajaran dan orang tua peserta didik untuk mendampingi belajar para peserta didik di sekolah dan di rumah. Berbekal hal tersebut, tim beranjak pada tahap berikutnya, DO, yakni tahapan melaksanakan semua yang direncanakan. Fokus kegiatan adalah pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, pembuatan prosedur operasional standar atau POS, dan penyusunan modul ajar serta modul proyek. Tak hanya itu, dalam tahap DO terdapat langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu peningkatan sumber daya guru. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan serta workshop bagi guru-guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi, membuat modul ajar dan proyek serta teknik penilaiannya, serta peningkatan IT para guru. Kepala sekolah melakukan diskusi dengan guru, mengamati proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung dengan bantuan CCTV digital di kelas yang berpedoman pada pengembangan monitoring dan evaluasi ketika menemui kendala keterbatasan waktu. Peningkatan kompetensi guru juga dilaksanakan dengan menerapkan peer collaborative teacher, misalnya guru yang memiliki kemampuan IT yang tinggi mendampingi 2 atau 3 guru yang memiliki kemampuan IT yang masih rendah, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan saling belajar. Selain itu, SMP Lab School Kebayoran bekerja sama dengan Pesona Edu dalam penyusunan bahan ajar digital sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik SMP Lab School Kebayoran. Menyusul perjalanan menuju tahap berikutnya, yakni cek, PMO melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun kembali perencanaan sebagai perbaikan rencana sebelumnya atau menetapkan target baru jika sudah tercapai target yang diharapkan. Perubahan yang dirasakan setelah melakukan berbagai strategi terlihat dari peningkatan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir tumbuh atau growth mindset. Pemanfaatan fasilitas untuk menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran dilakukan juga secara bertahap. Dengan adanya pendampingan sesama rekan guru sangat membantu proses belajar menggunakan teknologi menjadi lebih efektif. Pembentukan komunitas belajar juga menambah wawasan dan pengalaman bagi para anggotanya untuk terus bertumbuh bersama dalam lingkungan pembelajar sepanjang hayat. Kreatif dan berprestasi dan bisa bekerja sama dengan sesama siswa yang tentunya dengan berlandaskan iman dan takwa. Dan sejak awal saya mengenal SMP Lab School Kebayoran sebagai sekolah yang memberikan landasan yang sangat kuat bagi para siswanya. Dan ini dikarenakan tim pengajar yang luar biasa dengan program-program akademis dan non-akademisnya yang kemudian dapat membuat siswa menjadi siswa yang aktif, inovatif, kreatif, berprestasi dan juga berakhlak mulia. Dan dengan program kurikulum merdeka dengan paradigma baru ini dapat memberikan warna bagi SMP Lab School Kebayoran yang akhirnya dapat membuat sekolah menengah pertama ini menjadi lebih jaya lagi. Terima kasih SMP Lab School Kebayoran yang telah memberikan pendidikan yang luar biasa bagi 3 putri saya.